Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Ya, kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Baik ya. Hari ini hari Jumat, tanggal 22 Oktober. Hari ini tepat sekali dengan hari Santi Nasional. Ya, kenapa di hari Jumat ini Pak Guru juga menggunakan baju Muslim, kalian juga menggunakan baju Muslim. Ya, sebelumnya Pak Guru akan melihat dulu ini ya, apakah teman kalian ada yang tidak masuk. Jadi nanti lihat kanan kirinya ya. Pak Guru absen dulu sebentar. Melihat mengecek absensinya dulu ya, yang tidak hadir ya. Jadi nanti kalau ada temannya yang tidak hadir langsung ya. Melani ada? Ada. Angkat tangan ya. Melani. Pak? Ada. Mas Roma? Ada. Mbak Caca? Ada. Mbak Lulu? Ada. Mas Ozan? Ada. Mbak Hana? Ya. Mas Rizky? Mas Rizal? Ya. Hadir semuanya ya. Untuk hari ini kelas 5 ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya Pak Guru minta salah satu Mas Ozan ya, nanti dibimbing berdoa dulu. Silakan Mas Ozan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ozan. Ya, kita bersyukur hari ini masih diberi kesehatan, masih diberikan kenikmatan yaitu bisa bernafas, bisa berangkat sekolah, walaupun di dalam masa pandemi COVID ya. Ya, ada di sekitar kalian, ada di lingkungan kalian, makanya harus berhati-hati. Terapkan protokol 3M, yaitu yang pertama memakai masker, kemudian apa lagi, mencuci tangan, terus kemudian apa lagi, yang penting lagi menjaga jarak. Makanya Pak Guru buatkan satu kelompok itu dibuat jarak duduknya baik, masuk hanya ada beberapa teman saja, tidak semuanya ya, walaupun setiap harinya kita dihadapkan dengan COVID-19. Semoga cepat hilang dari muka bumi. Allahumma amin. Ya. Di sini Pak Guru melihat kalian sudah ada di ini ya, di papan tulis ada. Nanti kita akan mempelajari ini. Nah, Pak Guru bertanya dulu, ya, bertanya dulu. Kalian masih ingat pelajaran kemarin tentang tema 5, subtema 1, tapi di pelajaran 4 ya. Tapi nanti ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 tentang
sistem. Lalu nanti apa yang akan kalian pelajari di sini? Nanti akan Pak Guru tayangkan. Ada beberapa video, ada beberapa gambar ya. Nanti Pak Guru surprise buat kalian ya. Jadi nanti kalian ikutin aja ya. Ikutin aja, nanti kita pelajari. Baru nanti kita akan mengerjakan tentang hari ini kita akan mengerjakan soal-soal ya. Jadi nikmati saja, kalian ikuti saja apa yang harus kalian pelajari hari ini ya. Sebelumnya kita ini dulu ya, menyanyikan lagu hari ini, lagu Indonesia Raya ya. Pak Guru ucapkan selamat Hari Santri Nasional atau HSN. Kalau ada yang buat Twimbol ataupun apa, ada HSN yaitu Hari Santri Nasional, yaitu tahun 2021, tepat di hari ini Jumat tanggal 22 Oktober 2021 ya. Terus selanjutnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Iya. Ya, berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama ya. Berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kelaksaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Lanjut ya, ada dia. Terima kasih. Kita menyanyikan agar kita semangat menjadi bangsa Indonesia atau jadi bangsa yang beragam karena agamanya, karena sukunya, karena bahasanya ya. Itu kita harus bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat tentunya, walaupun kita dalam masa pandemi ya. Tujuan pembelajaran kali ini ya, yang tadi Pak Guru sudah sampaikan di tema 5 subtema 1 tentang komponen ekosistem, yaitu di pembelajaran kelima. Silakan Mbak Lulu bacakan yang pertama. Tujuannya yaitu baik. Yang kedua Mas Ozan. Yang keras. Baik. Yang ketiga Mas Rizky. Peserta didik mampu menemukan C6 pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks navigasi jalur hidup
membuat tulisan C6 tentang daur hidup hewan pada teks non-fiksi sesuai kreativitasnya. Baik. Ya, tujuan pelajaran kali ini kalian bisa membedakan tentang daur hidup 3 jenis hewan. Ya, nanti Pak Guru tampilkan ada 3 jenis hewan yang akan berbeda. Ya, terus kemudian yang kedua yaitu bisa membuat bagan. Ya, nanti akan bisa membuat bagan daur hidup salah satu hewan dengan tepat. Yang ketiga yaitu kalian dapat menemukan pokok pikiran. Di mana? Pokok pikiran pada teks non fiksi daur hidup hewan secara tepat. Ya, baik. Yang keempat yaitu dapat membuat tulisan. Ya, dari pokok pikiran itu kalian bisa menemukan membuat paragraf. Ya, karena kita akan membuat teks non fiksi sesuai kreativitas kalian. Ya, baik. Selanjutnya, nah di sini ada komponen ekosistem. Yang pertama yaitu daur hidup hewan. Terus kemudian yang kedua teks non fiksi. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks non fiksi. Kaitannya dengan apa? Kaitannya menemukan pokok pikiran. Tetapi di sini kita dihadirkan dengan adanya teks non fiksi daur hidup hewan. Ya, jadi nanti ada bacaan teks non fiksi, terus kemudian kita akan mencari apa pokok pikirannya. Ya. Selanjutnya, nah ini tujuannya agar kalian bisa membedakan ya nantinya ya. Ya lanjut. Nah, apa itu? Burung apa? Nggak tahu burung apa ya. Tapi ini burung. Burung lagi ngapain? Hah? Lagi kasih makan. Mana induknya? Yang besar. Yang itu yang kecil-kecil. Anaknya. Ya. Di manakah kamu melihatnya? Di pohon. Ada? Di mana lagi? Di apa? Oh, di ruang kelas ada. Atau biasanya ya, iya ada susu mamutnya ya, sarang burung ya, ada susu burungnya. Oke, selain itu di mana lagi? Antena. Di antena, ya betul, benar Mas Rizky. Di antena sudah ada. Di pohon tadi ada, di ruang kelas ada, terus di antena ada. Yang lain ada nggak? Pastinya di santar burung. Ada kan di rumah-rumah tuh di santar-santar ya, di kandang ya, di kandang ada. Lanjut ya. Ini burung yang pertama ya. Yang kedua apa ini? Kucing. Apakah kamu meliharanya? Memelihara nggak? Nggak, melihara. Punya di rumah? Punya. Ini kucingnya banyak ya, anaknya ya. Ada yang punya kucing anaknya banyak? Ada juga. Ya, Mbak Melani punya berarti. Siapa yang suka kucing? Siapa yang nggak suka? Kenapa Mas Rizky nggak suka? Oh, senang. Nggak suka ya nggak suka ya. Tapi nggak sukanya kenapa? Jahil. Ada. Ya, suka ngambil. Oh, pindahnya aku maem. Ada juga seperti itu kan? Biasanya ada di tempat makan atau di mana ya. Kalau kita punya kucing diberi ada makan kucing kan? Ada juga. Iya. Terus lanjut lagi ya. Tadi ada yang pelihara berapa? Lanjut. Nih, apa itu? Ular. Mas Rizal lagi ada. Siapa yang nggak suka ular? Nggak suka. Geli ya. Yang suka ular siapa? Mbak suka ular nggak? Nggak suka. Geli juga. Iya. Apakah kamu ingin memeliharanya? Nggak mau? Kenapa? Kenapa? Oh begitu ya. Karena nggak suka, bentuknya juga, geli juga, gigit dia, lipat dia, kayak gitu ya. Ular ada juga ya untuk yang namanya biasa, ada juga yang untuk apa namanya itu?
diambil. Bisa atau nggak bisa? Bisa, bukan seperti itu, tapi bisa itu yang racun itu, ya, cek, langsung, gitu. Nah, itu bisanya diambil untuk apa? Untuk mengobati, ya. Jadi nggak semuanya ular itu yang berbisa itu berbahaya. Tapi kalau kita sudah bisa tahu atau bisanya atau racunnya itu penawarnya untuk yang kena racun, itu juga bisa, ya. Ini ular, nggak ada yang mau melihara, nggak ada, nggak mau. Ada di sekitar kalian? Di mana? Kebun, di sawah, di rumah. Nggak mau ya, tidur ada ular ya, takut. Ya. Selanjutnya, nah ini apa? Nggak tahu, aku juga nggak tahu apa ya itu ya. Oh iya, ini nanti ada video. Tapi ini nggak tahu apa. Hah? Oh gitu? Enggak ya? Pohon? Bukan. Apa namanya itu? Kayak tumbuhan juga bukan ya? Tapi hijau. Oke. Nanti kalian akan melihatnya di sini. Ya. Apa ini? Ada kecil, ya seperti apa ini? Oh ternyata ular. Ular ya. Oh dia di dalam itu ya, jadi kayak telur ya. Iya. Oh malah dimakan tempat itunya ya. Gede ya. Oh itu dia. Itu dia. Nah, itu gede. Dia rakus. Ya. Rakus dia makan tuh. Makan apa namanya? Daun. Rakus banget dia makan. Terus kemudian dia nempel ke bawah. Bisa gantung ya. Apa ini? Wah. Bagus juga ya. Hah? Luar biasa. Itu tadi berarti tadi yang seperti ini ternyata ulat terus jadi apa? Kepompong ya yang gantung itu ya. Terus kemudian jadi kupu. Kok bisa kupu-kupu dari ulat? Kenapa? Gak tahu. Gak tahu juga ya. Kenapa kok ulat bisa terbang? Tiba-tiba dia berubah. Belum pernah kita tahu ya. Ada nggak manusia seperti ini? Nggak ada. Rizky. Terus keluar, ya kan? Terus kemudian bisa terbang. Nggak mungkin ya, ini hanya terjadi pada hewan. Oke, kita cari tahu. Tadi berarti, nih. Apa ya? Oke, ayo cari tahu. Kenapa? Nah, kenapa? Oke, kenapa? Hewan apa yang kamu lihat pada video tersebut? Ular. Terus? Pompong? Ular. Ya tadi. Yang video tadi. Kupu-kupu. Oke. Tadi ada hewan apa yang kalian lihat terjadi? Ular, pompong, kupu-kupu. Nah, kenapa ya? Kenapa? Nah, ya. Terus
Ya, kalau kupu-kupu itu kok bermanfaat bagi manusia ya. Biasanya kalian lihat di mana? Kupu-kupu kalian lihatnya di mana? Daun, bunga. Di taman nggak ada? Ada. Di sini? Di mana? Halaman sekolah yang ada tanaman. Ya. Di sungai ada nggak? Ada. Lantas apa manfaatnya bagi manusia? Keindahan boleh, apalagi itu kupu-kupu bisa melihat keindahan. Baik, ya. Ini Mbak Melani sudah jawab katanya keindahan. Apa yang terjadi jika tidak ada kupu-kupu? Dunia sepi. Baik. Apalagi? Tidak indah. Iya, apalagi? Ayo. Kenapa? Kalau nggak ada kupu-kupu gimana? Hah? Kenapa? Ayo Mbak dulu. Apalagi? Mas Hasan? Apalagi Zan? Ayo. Mbak. Ayo Mbak. Mbak. Kenapa nggak ada kupu-kupu? Kalau nggak ada kupu-kupu, bagaimana ya? Kalau terjadi punah. Oke. Ini, ayo kita cari tahu. Yang pertama ya. Tadi kamu lihat katanya ada ulat, ada gotong. Nah, manfaat kupu-kupu bagi kehidupan manusia. Nah, coba Pak Guru minta Mbak Lulu bacakan manfaat yang keras. Manfaat kupu-kupu bagi kehidupan manusia. Bagi manusia, kupu-kupu menambah keindahan alam di bumi yang menyegarkan mata manusia. Apalagi sayap kupu-kupu bentuknya beragam dan kaya akan warna-warna. Ya. Ketika hinggap di bunga, keindahan kupu-kupu akan berpadu dengan keindahan bunga, sehingga menyenangkan untuk dipandang. Betul, tadi kata Mbak Melani. Indah. Karena apa? Warnanya banyak. Ya. Tadi juga bagus itu di video. Kopakan sayapnya, dua-duanya itu seperti batik, betul? Seperti batik, seperti warna-warna yang kita belum pernah lihat. Kok ada ya hewan bisa terbang dengan kopakan sayap yang indah? Sayapnya kayak gini ya. Jadi dia pelan. Ya kan? Nah, itu yang pertama manfaatnya. Terus kemudian selanjutnya, Mas Roma, bacakan yang keras, Mas. Yang keras. Ya. Yang keras. Nah. Baik. Nah, yang kedua, Mbak Melani. Saat hendak ditumbuhkan, Ya. maka kupu-kupu bisa membantu proses Ya. penyembuhan Ya. dengan Sari. sari yang menempel di kakinya, lalu akan disebarkan ke tempat lain ketika kupu-kupu terbang atau menuju tumbuhan lainnya. Baik. Selanjutnya Mbak Sarah. Yang Kupu-kupu juga berfungsi dalam penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Dengan adanya kupu-kupu, maka kita bisa mengetahui berbagai perubahan yang terjadi di bumi. betul, ini kupu-kupu ya. Iya, Mas. Lihat, ada kupu-kupu hinggap di bunga. Itu tadi membantu penyerbukan dari tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lain, seperti itu. Terus kita lihat lagi, ada juga para ilmuwan itu ya meneliti seberapa banyak sih spesiesnya atau berapa jenisnya. Banyak ternyata kupu-kupu ya. Nah, ini jika tidak ada kupu-kupu ya, jika tidak ada kupu-kupu, jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman tadi. Itu kalau tanamannya nggak di pindah-pindah, kan itu gini, nempel, nempel. Ini bunga yang satu, ya, atau tumbuhan yang lain, dia terbang lagi,
lain. Nah, itu yang dia hisap namanya dia tadi benang sari, ya, dia diambil, dihisap lagi, jadi dia membantu yang namanya penyerbukan tanaman. Nah, kian lama jumlah tanaman-tanaman ini juga akan mengalami penurunan dan bahkan hilang. Orang anak kupu-kupu, orang kaya anak tanaman. Ya, jika tidak ada kupu-kupu sebagai penyerbuk alami, jumlah sayur dan buah kesukaan kita juga bisa ikut berkurang. Ada yang suka apel, suka nanas, suka jeruk, suka semangka. Kalau nggak ada kupu-kupu yang ikut membantu penyerbukan, nggak akan tumbuh tanaman itu. Ini merugikan untuk keseimbangan ekosistem dan kebutuhan manusia. Mati, kasihan nggak? Orang ular, orang anak, kupu-kupu. Maka kita bisa kehilangan spesies tanaman dan juga kehilangan makanan. Mau nggak? Nggak mau. Kita akan punah juga kalau tidak ada kupu-kupu. Ya, baik. Selanjutnya itu ya. Jadi tadi tentang kupu-kupu yang terlihat di video. Ini ada bacaan tentang daur hidup hewan. Mas Rizky, bacakan Mas. Yang keras. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mengaruhi perkembangbiakan. Ya, setiap hewan mengalami terhadap perkembangan tersendiri dan khas. Tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Iya, hewan. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Baik. Nah, di sini ada kata-kata metamorfosis. Apa coba metamorfosis? Ada yang tahu? Ya, baca Mas Roma, Mas Rizal. Ya, enggak? Tahu enggak metamorfosis itu apa? Enggak tahu. Metamorfosis itu di masukkan dulu. Apa ini masukkan dulu? Ya. Metamorfosis itu adalah apa? Iya, ada yang disebut juga dengan metamorfosis kupu-kupu atau daur hidup. Nah, metamorfosis itu daur hidup atau proses. Di situ tadi dibacakan oleh Mas Rizky, yaitu ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Iya, disebut daur hidup. Terus kemudian apa? Yang mengalami perubahan bentuk. Mengalami perubahan bentuk. Tadi yang bermetamorfosis apa? Apa? Yang berubah bentuk apa? Tadi ada hewan yang berubah bentuk apa? Yang berubah bentuk ular. Jadi apa? Apa terus? Berarti kupu-kupu metamorfosis. Iya, berubah bentuk. Seperti baca di kamu. Ataupun Rangers, bukan seperti itu. Tapi ini hewan berubah bentuk. Oke. Yang disebut metamorfosis. Oke, Pak Guru bantu bacakan. Nah, berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna. Apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang metamorfosis sempurna itu terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Tadi ada ular, bentuknya cilik, matu dari ular mana, gantung dari kepompong, ngerti gede-gede dari kupu-kupu, berubah bentuk kita.
Kalau ulat jadi ulat saja, nggak ada ya. Ulat jadi kupu. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah ada katak dan juga kupu-kupu. Hah? Pak, katak apa ya? Kalian pernah lihat nonton Bukit Tigrin ya? Ada berudu. Itu ada kan? Yang namanya metamorfosis sempurna itu berarti apa? Perubahan bentuk yang kita nggak tahu. Ya, perubahan bentuk yang kita nggak tahu. Yang tadinya jadi apa? Seperti ikan, kan dulu seperti ikan. Iya enggak? Belum ada kakinya. Kok tiba-tiba jadi katak? Kamu tahu nggak? Siapa yang mau pelihara katak? Ada. Nah itu. Katak makanya apa? Lalat, nyamuk. Nyamuk juga sama. Dia juga bermetamorfosis. Ya, kalau nyamuknya itu nyamuk berbahaya nggak sih? Berbahaya. Kenapa? Kenapa? Karena apa? Nyamuk kenapa berbahaya? Bisa apa? Gigit. Terus gigit itu kenapa? Jadi kenapa? Gatal. Terus ada yang juga sakit. Sakit apa? Demam, berdarah. Nyamuk tak nempel mari Mas Rizky sedot ketika di dalam bawa virus. Tidak dihindari. Karena apa? Bahwa virus kemudian menjadi penyakit. Ya, penyakit. Demam, berdarah, sakit. Nyamuknya dimakan kocok atau katak. Nah ini mereka juga ada yang bentuknya metamorfosis. Ya, terus kemudian apa? Telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Tadi itu ulat ya, rauk pangan, pangan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Ya, pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon ini gantung. Ya, kemudian gantung ya. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Kayak guru ngerti-ngerti jadi kupu-kupu. Nah, ada juga itu apa? Ada di rumah? Ada? Banyak? Enggak sih. Jorok ya. Coba dibacakan Mas Rizal. Yang kelas. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak selalu berbeda pada setiap perkembangannya. Ya. Kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berbentuk yang dalam kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut Nimfa. Ya. Mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut Ekdisis. Baik. Ekdisis apa? Pergantian kulit. Ada yang mau kulitnya diganti? Gak mau. Oke. Bacaan ini bisa kalian lihat di buku. Coba bukunya diambil dulu. Ya. Baik. Ya. Di halaman berapa Pak? Di ekosistem halaman ini 38 ya. 38 itu sama nggak? Sama ya? Sama. Baik. Nah itu ada di buku juga ada ya. Di situ ada yang disebut metamorfosis tidak sempurna. Tadi ada hidup kecoa. Pak, kenapa sih tidak sempurna? Dia dari endog atau telur, ya, telur kecil, ya, sini pojok-pojokan biasanya ya, yang warnanya coklat-coklat kayak gitu ya. Ada yang hitam juga. Terus kemudian dia akan pecah, terus jadi cilik. Pernah lihat kecoa kecil? Pernah ya? Terus tiba-tiba gede, tiba-tiba terbang, iya nggak?
tapi bentuknya masih sama nggak dari kecil sampai besar? Itu sama. bentuknya, cuma tidak ada sayapnya. Ya, kecoa kecil dia di bawah, tapi kalau setelah dewasa dia bisa terbang. Karena adanya disebut ekdisis ini apa? Pergantian kulit. Nah, itu dari nimfa. Dari apa dulu? Dari telur menetas menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit. Nah, pergantian kulit itu yang disebut ekdisis. Terus kemudian menjadi kecoa dewasa, sing anak apa? Sayap ya, yang ada sayapnya itu bisa terbang sana kemari. Baunya gak enak ya? Kalian mau hidup dengan kecoa? Gak mau ya? Selanjutnya, nih ada juga daun hidup hewan, tetapi mereka tidak bermetamorfosis. Aku minta bacakan Mbak. Siapa? Kasak. Yang keras Mbak. Ya. 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 Baik, nah itu. Jadi ada juga ikan, ada juga kadal. Ikan dari telur, kemudian menjadi ikan kecil, kemudian menjadi ikan dewasa. Apakah berubah bentuk? Tidak. Ajek, ya. Kenapa? Ikan bertelur, jadi ikan kecil, jadi ikan besar. Apakah berubah kulitnya? Tidak. Apakah dia punya sayap? Tidak. Apakah dia berubah bentuk menjadi monster? Tidak. Kadal. Pernah lihat kadal? Di mana? Di sawah ada, di depan halaman ada, ya kan? Kadal. Dia hidupnya, daun hidupnya juga sama, tidak berubah. Jadi dari telur, ya, menjadi kadal kecil, kemudian menjadi kadal dewasa. Pernah lihat komodo? Di mana? Di mana? Ada juga komodo. Ya, komodo itu makannya apa? Air atau daging mentah. Kalau kayak kita dagingnya dimasak dulu, ayam goreng, enak. Ya, rendang, enak. Kalau hewan seperti halnya tadi apa? Komodo, itu hewan purba. Ya, Mas Roma, hewan purba. Mas Roma, ya. Jadi itulah hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Endok jadi iwak, jadi iwak sing cilik ya, atau ikan kecil jadi ikan yang besar. Kadal pun sama, telur menjadi kecil, ya, kadal kecil jadi kadal dewasa. Nah, ini bentuknya ada 3. Tadi yang pertama apa? Metamorfosis sempurna. Yang kedua? Yang ketiga, tidak bermetamorfosis. Ingat, kalau yang metamorfosis sempurna yaitu berubah bentuk. Kalau yang metamorfosis tahap
tidak sempurna hanya berganti ya, berganti kulit. Terus kalau yang tidak bermetamorfosis, ajeb, ya, tidak berubah kulitnya, tidak berubah bentuknya. Baik, selanjutnya, nah di sini pengertian tentang teks non fiksi. Tadi ada 3, metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Berdasarkan bacaan tadi di atas, ditemukan pikiran utama. Pak, pikiran utama apa? Pikiran utama. Ada yang tahu pikiran utama? Pikiran utama adalah isi informasi yang dianggap penting. Di mana? Di setiap paragraf. Ya, tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Iya. Jadi yang pertama tadi metamorfosis sempurna, tidak sempurna, terus kemudian tidak bermetamorfosis. Kalau yang metamorfosis sempurna tadi apa hewannya? Tata. Terus yang hindari tadi apa? Oh. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna apa? Kecoa. Kalau yang metamorfosisnya tidak bermetamorfosis apa? Kadal sama ikan. Itu ada, ya kan? Kadal ada ikan. Baik. Terus kemudian dari setiap cabang pikiran utama tuliskan informasi penting. Nah itu informasi penting itu terus kemudian dibuat tulisan. Ya, nanti dibuat tulisan apa sih isinya? Nah, di situ kan ada metamorfosis tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis itu dikembangkan. Bahasanya kita membuat kalimatnya dulu, kalimat utama atau pokok pikiran utamanya kemudian dikembangkan. Itu caranya seperti itu. Ya, kok tidak semangat ya? Nanti kalau tepuk semangat, semangat. Bareng ayo tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Ulangi lagi tepuk semangat. Iya, semangat. Ya, ini untuk teks non fiksi nanti kita latihan. Oke? Kita latihan. Bagaimana cara membuat tulisan, bagaimana mengerti tentang bentuk-bentuk hewan yang ada, terus kemudian kita akan cari tahu. Ya, nanti perlu buat kelompok. Jadi nanti kelompoknya Pak Guru sudah bagikan, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3-nya di sini. Ya, kelompok 1 di sana, kelompok 2-nya di sana, kelompok 3-nya di sini. Ya, nanti nama-namanya sudah ada, tinggal nanti berpindah tempat saja dulu. Baik, boleh langsung pindah ya. Mbak Melani, Mbak Farah, dan Mas Roma, silakan. Mbak Melani, Mbak Farah, dan Mas Roma di sini. Di sini. Mbak Caca, Mbak Guru, Mas Ozan. Mbak Caca, Mbak Guru, Mas Ozan di sana. Ozan aja. Ozan di situ aja. Mbak Rizky Liza di sini. Mbak Rizky Liza. Ya. Sudah, di sini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 2, di sana kelompok 3. Sudah dibagikan? Pokoknya ya nanti sebelum kita melangkah ke membagikan LKPD, ya, membagikan LKPD, coba ada yang bertanya enggak tentang yang tadi yang Pak Guru sampaikan di awal, silakan. Ada yang bertanya? Mbak dari kelompok 1, ada yang bertanya tentang metamorfosis? Boleh, tentang tadi hewan yang akan kalian ingin apa? Pelihara, ada nggak? Kira-kira bayang Mas Rizky mau pelihara hewan apa? Kambing, kuda, burung. Kamu sukanya apa? Ular? Enggak.
mau apa? Pelihara hewan apa? Silakan. Burung. Bagus. Burung apa, Mas? Merpati. Ini bagus. Buat apa? Oh, buat lomba juga bisa ya. Terus diternak juga bisa. Mahal juga kan? Iya. Merpati itu juga biasanya dia akan tahu arah matang. Ya nggak? Dia burung kalau di biasanya gimana, Mas? Lepek ya. Caranya gimana? Kamu dari mana? Arahnya kemana? Yang menerbangin gimana? Sebelah mana? Sana apa sana? Oh sana. Berarti utara ya. Dari utara dia terbangnya ke kenapa? Kok bisa tiba-tiba seperti ini dia jatuh? Kenapa? Kalau Jodohnya, Pak. jodohnya bisa jadi. Terus apa? Apa lagi? Kira-kira apa lagi? Kenapa? Kenapa merpati kok bisa tahu di situ? Tadi kata Mas Rizky jodohnya. Ini yang di sini yang dipegang apa? Merpati apa? Betina. Yang terbang berarti yang jantan. Kok bisa tahu ya? Oh, ini jodohnya di sini gitu ya. Ada lagi kenapa? Navigasi atau mungkin dia tahu arahnya, ya. Arah mata angin. Oh, dia akan tahu betul juga tadi dia jodohnya juga ya. Ini klep Mas Mas besar. Gitu ya biasanya ya. Iya, nggak apa-apa. Ada juga yang lain yang kiranya mau pelihara hewan apa lagi? Tadi oh. Kucing baik, kucing. Ya, nggak suka ada kucing. Baik ya. Nanti Pak Guru akan bagikan APD-nya, nanti dikasih waktu. Pak Guru dikasih waktu untuk mengerjakan. Ada 2 APD, yaitu lembar jawabnya nanti juga ada di situ ya. Bentar. Oke. Nanti dari kelompok ini dulu. Nanti ditulis namanya ya, Mbak. Nanti ditulis namanya. Ambil alat-alatnya, yaitu gunting, lem, ya, gunting sama lem, terus pensil atau bolpen, ya. Nah, enggak, ini petunjuknya saja. Ini nanti satu gunting, yang satunya nempel, ya. Ini sampelnya nanti di sini. Yang satu tulis dulu, kalau proses dulu nih. Mas, ditulis dulu namanya, nama kelompoknya. Yang satu gunting, yang satu nulis kelompoknya, Mbak. Tulis dulu kelompoknya. Jadi namanya sekali saja. Nanti kamu nempel. Mas, itu yang gunting nggak apa-apa. Sebentar. Tahan dulu. Jangan digunting dulu. Ditahan dulu. Ya. Ditahan dulu. Nanti ada berat LKPD atau lembar kerja untuk ininya ya, untuk menjawabnya ya. Jadi yang satu IPA yang tentang tadi ada daun hidup, ya. Terus yang satunya lagi bahasa Indonesia. Mohon untuk lihat di sini dulu sebelum kita mengerjakan LKPD, biar kalian akan tahu langkah-langkahnya ya. Pak Guru beri waktu 15 menit ya. Pak Guru beri waktu 15 menit. Nanti ada 2 IPA dan bahasa Indonesia ya. IPA dan bahasa Indonesia. Terus kemudian petunjuk kerja yang pertama IPA, LKPD yang dibagikan sudah ya. Yang sudah dibagikan Pak Guru itu tulislah nama kelompok di pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas diberikan namanya. Terus kemudian bersama kelompok guntinglah gambar daun hidup hewan dan kartu keterangan pada lembar kerja. Ada kartu keterangannya? Ada? Nah, itu nanti digunting sesuai ada tempatnya ya. Jadi jangan sampai kelebihan, jangan sampai nanti masuk tergunting. Jangan diapa-apakan dulu sebentar. Oke? Bersama kelompok cantumkan gambar dan kartu keterangan yang sesuai. Mana yang daun hidup?
metamorfosis sempurna, mana yang tidak sempurna, dan mana yang tidak mengalami metamorfosis. Ya. Terus kemudian menjelaskan bagian yang terisi. Nanti gini, nanti Pak Guru minta salah satu untuk ke depan. Pak, saya jawabannya ini. Nanti kelompok lain kalau ada salah, benar, nanti sepakati, ya, seperti itu. Nanti ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Terus untuk bahasa Indonesia ini nanti kalian akan ini ditempatkan di mana, ya, seperti ini ya. Nanti itu ditempatkan di sebelah mana. Yang kedua, bahasa Indonesia ini sudah kalian tempel, ya. Kalau sudah kalian tempel yang tadi itu tentang hewan-hewan itu tadi, baru kalian membuat tulisan 3 paragraf, ya. Ada di situ, ada tempatnya, ya. Nanti tinggal ditulis di situ, ya. Tinggal ditulis di situ, sudah Pak Guru berikan, ada lembarnya. Terus kemudian jangan lupa jelaskan apa yang menarik dari hewan itu tadi. Terus kemudian presentasikan di depan kelas juga. Nah, nanti Pak Guru minta ini kita akan mulai. Persiapannya, alatnya sudah, gunting ada, apa lagi? Oh ya, lem ada, lem ada juga bolpen, penggaris ada. Siap ya? 15 menit kita mulai. Sebentar, ditahan dulu. Oke, nanti Pak Guru akan mulai. 15 minutes, here we go. Silakan, kerjakan. Silakan dulu. Nanti Pak Guru dampingi. Yang satu tulis. Ya. Ya, ditulis nama kamu. Iya. Nanti bisa dapat di bagian itu ya. Ini
15 minutes, here we go. Nanti dulu. Ya. Coba perwakilan dari kelompok 1 dulu. Ke depan, silakan. Mas, Mbak Melani. Nah ya. Kelompok 1 kan di sini. Nanti kelompok 2 di sana. Nanti dulu. Gak apa-apa. Gak masalah, gak apa-apa. Yuk, Mas Melani. Yang gambar hidupnya mana? Itu. Silakan dibacakan di depan. Di sini. Gak apa-apa, Mbak Melani aja. Ya Mbak. Sini Mbak. Sini. Diperlihatkan seperti ini. Coba. Ya. Yang pertama coba kelompok lain lihat ya. Coba hasilnya. Yang pertama ada kata. Ini metamorfosis sempurna. Betul atau salah? Betul. Iya betul. Metamorfosis sempurna kata ya. Ada yang salah. Kelompok 2 apa? Tidak mengalami metamorfosis. Ya. Sepakatnya apa? Sepakatnya metamorfosis sempurna. Nah, tadi sudah dijelaskan ada kata, ada kupu. Ya. Yang kedua. Apa ini? Ayam. Iya. Pasangannya tidak mengalami metamorfosis. Betul apa salah? Coba kelompok lain. Kamu apa? Kelompok 2 salah juga. Apa jawabannya? Sempurna. Ternyata ayam itu tidak mengalami metamorfosis. Kelompok 3 bagaimana? Sama tidak? Sama juga. Yang ketiga ada jangkrik. Kelompok 2 bagaimana? Jangkrik apa? Metamorfosis tidak sempurna. Betul atau salah? Metamorfosis tidak sempurna. Coba tadi kelompok 2 kebalik ya. Iya. Jadi sepakat ya. Kalau metamorfosis sempurna itu kata. Terus kemudian yang tidak mengalami metamorfosis yaitu ayam. Terus yang ketiga jangkrik itu tidak sempurna. Ya. Baik. Silakan duduk. Iya. Coba kelompok 2 untuk membacakan. Ya, membacakan yang paragraf. Ya, yang paragraf. Yang tadi dibacakan saja, silakan. Silakan dibacakan. Iya. Kelompok lain duduk dulu. Kelompok lain. Kenapa? Gak apa-apa. Belum selesai gak apa-apa. Seadanya aja, sebisanya aja. Coba sepakat apa tidak ya? Coba dibacakan. Silakan. Ya, baik. Apakah sepakat? Sepakat nggak? Sepakat ya. Bahwasanya kalau tadi itu ada 3 hewan. Yang pertama tadi kata, yang kedua tadi ada juga apa? Ikan. Ada juga yang ketiga jangkrik. Sepakat ya? Sepakat ya? Kelompok lain sepakat. Silakan duduk. Mbak, terima kasih Mbak Lulu. Ya. Untuk kelompok 3 berarti sama dengan kelompok 1 sama ya. Tadi sepakat antara tadi ya ini kata, jangkrik, ayam. Walaupun tempatnya berbeda
kebalik ya. Jadi mohon dicermati lagi. Ya, nanti kita Pak Guru bagikan untuk evaluasinya untuk dikerjakan di rumah, tapi nanti kemudian difoto di WhatsApp, ya, karena kita terbatas. Baik, ini penjelasannya. Silakan kalian simak dulu. Ini ya, ini. Nah, di situ ada sudah betul tadi ya, kata metamorfosis sempurna, kemudian jangkrik metamorfosis tidak sempurna, kemudian ayam tidak mengalami metamorfosis. Terus, nah, yang tadi pokok pikirannya yaitu ada daun hidup kata, ada juga daun hidup hewan tetapi tidak mengalami metamorfosis. Yang tadi ayam ya, ayam. Terus yang ketiga ada juga daun hidup jangkrik, juga disebut juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini tadi kalian sudah diberi kelompok mengerjakan gambar PD. Ternyata ada yang keliru, udah apa ya? Ini proses belajar, jadi kalian akan tahu, akan mengerti, tidak masalah. Kemudian nanti Pak Guru akan berikan lembar evaluasi setelah kita menyimpulkan dulu, ya. Baik, silakan Mbak Melani atau Mbak Lulu, ya, kesimpulannya, ya, kesimpulannya dari hari ini kira-kira yang kalian tahu apa, Mbak Lulu, yang masalah metamorfosis, ya, yang keras, coba apa? Iya, metamorfosis itu jelas dia akan berubah bentuk, ya, dia akan berubah bentuk. Ada lagi yang lain, yang tentang teks non fiksi tadi apa? Coba. Ada apa? Silakan. Teks non fiksinya? Teks non fiksi daun hidup hewan. Ya, tentang daun hidup hewan. Tapi teks non fiksi. Kenapa teks non fiksi? Teks non fiksi itu berarti yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi pokok pikiran. Itu ya, hari ini kita bisa belajar tentang daun hidup hewan, tentang metamorfosis, tentang teks non fiksi, kemudian membuat paragraf. Kenapa? Pokok pikiran utama. Selanjutnya, nanti setelah pembelajaran ini, kita akan lanjutkan lagi. Kamu pelajari di pembelajaran ke-6, ya. Di situ tentang komponen ekosistem. Tetapi komponen ekosistem yang berbeda, ya. Nanti kita pelajari. Kalau nanti Pak Guru akan berikan evaluasi di rumah, kalian kerjakan, ya. Tidak apa-apa. Nah, masalah. Nah, ini ya. Bagikan saja ya. Bagikan saja. Mari bagikan saja, ya. Baik. Nanti difotokan, terus kemudian dikirimkan ke WA Guru. Begitu ya? Begitu. Terima kasih. Ya. Nanti kalian pelajari kembali tentang pembelajaran ke-6 untuk besok. Ya, jadi hari ini kita cukupkan dulu, ya. Tapi sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dikembalikan dulu peralatannya ke dalam tas. Terus kemudian bukunya ditumpuk di tengah. Silakan. Di situ saja nggak apa-apa. Ya. Dipegang dulu saja.